Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, semoga pada kesempatan hari ini kita dalam kondisi yang sehat walafiat ya. Oke, pada pertemuan kedua mata kuliah struktur baja 2 ini kita akan belajar tentang kolom tunggal. Jadi, kolom tunggal atau kolom ini adalah suatu batang tekan vertikal dari rangka struktur yang memikul beban dari baloknya. Kolom sendiri merupakan suatu elemen struktur tekan yang memegang peranan penting dari suatu bangunan. Sehingga bila terjadi keruntuhan pada suatu kolom merupakan lokasi kritis yang dapat menyebabkan runtuhnya atau kolapsnya lantai yang bersangkutan. Dan juga bisa menyebabkan runtuh total kolaps keseluruhan struktur. Fungsi kolom itu sendiri adalah sebagai penerus beban seluruh bangunan ke pondasi. Jadi, bila diumpamakan, kolom itu seperti rangka tubuh kita ya, untuk memastikan tubuh kita bisa berdiri tegak. Jadi pada suatu kolom bisa saja terjadi retak atau buckling atau tekuk. Nah, kolom yang beresiko terjadinya retak adalah kolom yang pendek atau short column. Karena tegangan lelehnya terlampaui, maka pada short column atau kolom pendek ini sangat beresiko terjadinya retak atau crashing failure. Sedangkan pada kolom yang panjang dan langsing ini beresiko terjadinya tekuk atau buckling failure. Untuk menghindari terjadinya retak atau buckling tadi, maka pada saat kita merencanakan suatu batang tekan atau kolom tunggal, maka harus ditentukan dulu panjang tekuk atau LK-nya. Jadi panjang tekuk atau LK batang tekan sangat tergantung kepada jenis perletakannya. Seperti kolom dengan tumpuan jepit dapat mengekang ujungnya dari rotasi dan translasi, sehingga mampu menahan beban yang lebih besar dibandingkan menggunakan tumpuan sendi. Faktor panjang tekuk atau K ditentukan pada tabel di bawah. Jadi untuk menentukan faktor panjang tekuk atau K, nilai-nilainya sudah ada di SNI 03 1729 tahun 2002. Nilai K untuk batang tekan atau kolom dengan tumpuan jepit-jepit nilainya 0,5. Sedangkan untuk kolom dengan tumpuan jepit sendi nilainya 0,7. Lalu bagaimana kita menghitung faktor panjang tekuk jika batang tekannya berupa struktur portal? Jadi untuk kolom pada struktur portal, menentukan faktor panjang tekuknya dipengaruhi oleh nilai G pada ujung-ujung kolom. Nilai G pada salah satu ujung adalah rasio jumlah kekakuan semua kolom terhadap jumlah kekakuan semua balok yang bertemu di ujung tersebut. Untuk menentukan nilai G, kita hitung I per L kolomnya dibagi dengan I per L baloknya. I ini adalah momen inersia, L ini adalah panjang kolom atau panjang baloknya. Nah, untuk lebih jelasnya kita nanti langsung masuk ke latihan contoh soal saja ya. Nah, yang perlu diingat, untuk tumpuan jepit nilai G-nya sudah ditentukan 1, sedangkan untuk tumpuan sendi nilai G-nya ditentukan 10. Nah, setelah kita tentukan nilai G-nya, faktor panjang tekuk atau K dihitung dengan memasukkan nilai G kedua ujung-ujungnya pada nomogram. Dari kedua titik nilai G tersebut ditarik garis yang memotong garis skala K. Nah, titik potong inilah yang menunjukkan nilai K dari kolom tersebut. Nah, perlu diperhatikan bahwa ada dua jenis nomogram, yaitu untuk nomogram struktur tak bergoyang dan untuk nomogram struktur bergoyang. Struktur tak bergoyang artinya jika ujung-ujung dari kolom tersebut ditinjau tidak dapat berpindah ke arah lateral.
di sini contoh portal kaku bergoyang dan portal kaku tidak bergoyang. Nah, untuk mempermudah membedakannya, biasanya untuk portal kaku tidak bergoyang dilengkapi dengan bracing. Nah, di gambar itu tuh yang silang-silang itu namanya bracing ya. Nah, jadi jika tidak ada bracingnya, biasa kita menggunakan portal kaku bergoyang. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal saja ya. Jadi di soal pertama ini diketahui portal seperti pada gambar di bawah. Hitunglah nilai K atau faktor panjang tekuk untuk masing-masing kolom dalam struktur berikut. Jadi di soal ini sudah diketahui balok dan kolomnya menggunakan profil dengan dimensi berapa, lalu ketinggian kolomnya juga sudah diketahui, panjang baloknya juga sudah diketahui. Untuk langkah pertama, kita tentukan faktor kekakuan masing-masing elemen. Untuk mempermudah, kita buat tabel seperti terlihat di layar ya. Nah, jadi terdiri dari elemen, profil, momen inersia, panjangnya atau L, terus momen inersia per L. Nah, elemennya ini kita rinci balok dan kolomnya. Nah, yang pertama kita rinci kolomnya dulu. Kolomnya ada kolom AB, BC, DE, EF, GH, dan HI. Terus mulai BE, CF, EH, dan FI ini adalah baloknya. Nah, jadi kita jabarkan dulu balok dan kolomnya. Setelah itu kita berpindah ke tabel selanjutnya, ada profil. Nah, jadi AB ini memakai profil jenis WF 200 x 200 x 8 x 12. Nah, begitu selanjutnya sampai FI ya. Nah, FI ini pakai profil WF 400 x 300 x 10 x 16. Selanjutnya kita tentukan nilai I, L-nya. Nah, nilai I atau momen inersia kita dapat dari mana? Nah, ini kita dapat dari tabel profil baja. Nah, jadi untuk profil WF 200 x 200 x 8 x 12 ini momen inersianya telah ditentukan sebesar 4720 cm pangkat 4. Nah, begitu selanjutnya sampai ke balok FI. Nah, balok FI momen inersianya 38.700. Selanjutnya kita berpindah ke kolom selanjutnya, panjang. Nah, panjangnya ini untuk panjang kolom AB sebesar 350 cm. Kolom BC sebesar 300 cm. Nah, kita isi sampai ke balok FI. Balok FI panjangnya 900 cm. Selanjutnya kita berpindah ke tabel untuk perhitungan momen inersia dibagi dengan L atau panjangnya. Nah, jadi untuk elemen AB atau elemen kolom AB, I per L-nya berarti 4720 dibagi 350, didapat 13,486. Nah, begitu selanjutnya sampai ke elemen balok FI. Nah, elemen balok FI berarti 38.700 dibagi dengan 900, didapat 43. Selanjutnya, langkah yang kedua, kita tentukan faktor G tiap-tiap join. Nah, di awal telah saya jelaskan bahwa nilai G adalah rasio jumlah kekakuan semua kolom terhadap jumlah kekakuan semua balok yang bertemu di ujung tersebut. Untuk mempermudah menghitung nilai G, kita bikin tabel seperti di layar ya. Jadi kita jabarkan dulu per join-joinnya. Joinnya ada A, B, C, D, E, F, G, H, I. Lalu kita masukkan rumus untuk menghitung nilai G. Rumusnya adalah I per L kolom per I per L balok. Nah, kita hitung join A. Nah, di join A ini adalah tumpuan sendi. Nah, jadi kalau tumpuan sendi sudah ditetapkan bahwa nilai G-nya 10. Jadi di join A, D, dan G, nilai G-nya sudah langsung bisa didapatkan yaitu 10 karena dia tumpuan sendi. Langsung terus kita masuk ke join B. Nah, di join B ini ada 2 kolom dan 1 balok. Nah, ada 2 kolom, itu kolom AB, kolom BC, dan balok BE. Kita masukkan ke rumus I per L AB itu 13,486 dijumlahkan dengan I per L
elemen BC 15,73, lalu dibagi I per L elemen BE nya, elemen balok BE nya 55,83, didapat nilai G 0,523. Selanjutnya kita hitung join C. Nah, di join C ini ada satu kolom dan satu balok. Satu kolomnya itu BC, baloknya CF. Nah, I per L kolom BC nilainya 15,73, sedangkan I per R I per R balok CF nilainya 39,5. Nah, nilai G-nya berarti 0,398. Contoh lagi untuk join E. Nah, untuk join E di sini ada 2 kolom dan 2 balok. 2 kolomnya adalah DE dan EF, 2 baloknya adalah BE dan EH. Nah, kita hitung ya. Jadi sama seperti di awal bahwa kita jumlahkan dulu nilai I per L masing-masing kolomnya. Untuk kolom DE I per L-nya 11,57, kolom EF I per L-nya 13,5. Lalu dibagi dengan elemen baloknya. Balok BE I per L-nya 55,83, balok EH I per L-nya 62,33, didapat nilai G 0,212. Nah, begitu selanjutnya sampai ke join I. Selanjutnya kita tentukan faktor panjang efektif K untuk masing-masing kolom menggunakan nomogram. Untuk mempermudah kita menghitung faktor panjang efektif masing-masing kolom, kita jabarkan dulu dengan membuat tabel seperti di layar. Jadi kolomnya kita rinci dulu, ada kolom AB, BC, DE, EF, GH, dan HI. Selanjutnya kita tentukan nilai G di masing-masing ujungnya. Nah, untuk nilai G join A tadi sudah kita hitung di tabel sebelumnya tadi. Nilai G untuk join A tadi 10, sedangkan nilai G untuk join B sebesar 0,523. Lalu lanjut ke kolom BC. Untuk kolom BC nilai G pada join B sebesar 0,523. Sedangkan nilai G untuk join C 0,398. Nah, gitu seterusnya sampai kolom HI. Nah, di kolom HI nilai G pada join H 0,469, sedangkan nilai G untuk join I sebesar 0,366. Lalu kita bisa menghitung faktor panjang efektif K. Nah, untuk kolom AB dengan nilai GA 10, GB 0,523, didapat faktor panjang efektif K-nya 1,80. Ini dari mana, Bu? Oke, jadi nilai K 1,80 didapat dari kita plot nilai GA dan GB-nya di nomogram. Nah, jadi pada soal ini kita gunakan nomogram portal bergoyang karena di soal tadi tidak ada bracing ya pada portalnya, jadi kita gunakan nomogram portal bergoyang. Tapi jika soalnya diketahui bahwa portal tersebut ada bracingnya, berarti nomogram yang kita gunakan adalah nomogram portal tidak bergoyang. Nah, oke, kita masuk ke plotting nomogram portal bergoyang ini. Jadi tadi pada kolom AB nilai GA-nya itu 10, sedangkan nilai GB-nya 0,523. Nah, kita plotkan di nomogram ini. Nah, setelah diplotkan, kita tarik garis dari GA dan GB-nya. Nah, GA kita kasih titik pada nilai 10 karena nilai GA-nya untuk join A tadi 10, sedangkan nilai G pada join B-nya adalah 0,523. Nah, kita hubungkan antara GA dan GB-nya. Nah, didapat nilai K-nya itu tadi ya 1,80. Nah, begitu seterusnya untuk menentukan nilai K pada masing-masing kolom.
Jadi untuk merencanakan suatu kolom tunggal, kita harus cek dulu kelangsingan suatu batang tekannya. Di awal sudah saya jelaskan bahwa suatu batang tekan tidak boleh terlalu pendek dan tidak boleh terlalu panjang dan langsing. Jika terlalu pendek, dia akan berisiko terjadi crash atau retak. Tapi jika kolom terlalu panjang dan langsing, maka dia akan berisiko terjadinya buckling atau tekuk. Maka suatu batang tekan harus memenuhi persyaratan lambda kurang dari 200. Lambda ini didapat dari L kali K per R. L adalah panjang batangnya, K adalah faktor panjang efektif sesuai dengan perletakannya, R adalah jari-jari inersia. Jadi nilai lambda harus kurang dari 200. Itu adalah batas kelangsingan untuk batang tekan. Nah, setelah kita menghitung lambda, selanjutnya kita hitung lambda C-nya. Lambda C rumusnya 1 per Pi kali L kali K per R kali akar FY per E. Tadi kita sudah hitung untuk nilai L kali K per R itu sama dengan lambda. Jadi rumus lambda C bisa disederhanakan, lambda C sama dengan lambda per Pi dikali akar FY per E. Jadi setelah kita mengetahui nilai lambda C-nya, kita bisa tahu nilai omeganya. Jadi jika nilai lambda C-nya kurang dari sama dengan 0,25, maka nilai omeganya 1. Jika nilai lambda C-nya di antara 0,25 sampai 1,2, nilai omeganya ditentukan 1,43 per 1,6 min 0,67 kali lambda C. Jika nilai lambda C-nya lebih besar sama dengan 1,2, maka omeganya 1,25 dikali lambda C kuadrat. Ya, kita langsung masuk ke contoh soal ya. Lakukanlah evaluasi terhadap suatu kolom tunggal berikut yang memakai profil WF dimensinya 300 x 200 x 9 x 14. Kondisi perletakannya jepit sendi. Beban aksial terfaktor NU sama dengan 120 ton atau sama dengan 1200 kN. Mutu baja yang digunakan BJ37 dengan nilai FY 240, FU 370. Panjang batang L 4500 mm. Jadi untuk merencanakan suatu kolom tunggal, yang pertama kita lakukan adalah memeriksa kelangsingan penampang kolom tunggalnya dulu. Nah, tadi kolom tunggalnya sudah diketahui memakai profil WF dimensinya 300 200 9 x 14. Nah, kita jabarkan dulu properties dari profil WF tersebut. D-nya berarti 298, B-nya 201, TW-nya 9, TF-nya 14, R-nya 18, dan H-nya didapat dari D-2 kali TF plus R sama dengan 234 mm. Oke, kita masuk ke pemeriksaan kelangsingan penampang pada bagian sayapnya terlebih dahulu. Rumusnya B per 2 kali TF. B-nya tadi 201, TF-nya 14, didapat 7,18. Nah, rasio ini harus kurang dari lambda R-nya. Lambda R-nya ditentukan dengan rumus 250 per akar FY. FY-nya berapa? Karena tadi memakai BJ37, FY-nya 240. Didapat lambda R-nya 16,14. Nah, berarti B per 2 TF kurang dari lambda R-nya 16,14. Berarti oke ya untuk kelangsingan bagian sayap. Selanjutnya kita cek kelangsingan daerah web atau badannya. Rumusnya H per TW. H-nya 234, TW-nya 9. Didapat 26. Ini harus kurang dari lambda R-nya. Lambda R-nya diketahui rumusnya 665 per akar FY. Didapat 42,92.
ternyata H per TW kurang dari lambda R. Jadi kelangsingan pada bagian web atau badannya memenuhi ya, jadi oke. Setelah kita memeriksa kelangsingan penampangnya, barulah kita menentukan kuat tekan nominal. Nah, untuk menentukan kuat tekan nominal di sini kita harus menghitungnya di dua sumbu ya, pada arah sumbu kuat X dan sumbu lemah Y. Pertama kita hitung terlebih dahulu di arah sumbu kuat X. Oke, kita langsung hitung untuk menentukan lambda. Nah, lambda ini atau batas kelangsingannya K kali L per R. K-nya didapat 0,8 dari kondisi perletakan jepit sendi. Tadi di awal di soal sudah diketahui bahwa kolom tunggal ini kondisinya perletakan jepit sendi. Nah, dari tabel kita dapat bahwa nilai K untuk jepit sendi 0,8. L ini adalah panjang kolomnya 4500. R-nya adalah jari-jari sebesar 126. Jadi lambdanya didapat 28,57. Nah, batas kelangsingan untuk batang tekan harus kurang dari 200. Jadi lambdanya memenuhi ya. Oke, kita masuk untuk menghitung lambda C-nya. Nah, lambda C tadi dirumus adalah 1 per Pi kali LK per R kali akar FY per E. LK per R-nya kita sudah ketahui ya. Jadi LK per R itu adalah lambda, berarti sudah diketahui 28,57. FY-nya sudah diketahui karena dia BJ37 memakai 240 untuk FY. Jadi lambda C-nya didapat 0,3149. Nah, karena nilai lambda C di antara 0,25 dan 1,2, maka nilai omeganya ditentukan 1,43 per 1,6 min 0,67 lambda C. Jadi nilai omeganya 1,0295. Lalu kita masukkan ke rumus kuat tekan nominal. NN sama dengan AG kali FCR. Sama dengan AG kali FY per omega. AG-nya 8336, ini dapat dari tabel profil baja ya. Lalu FY-nya 240, omeganya sudah kita hitung 1,0295. Didapat nilai kuat tekan nominal 194,3 ton. Lalu kita masukkan NU kurang dari sama dengan P kali NN. Nah, NU-nya tadi adalah beban terfaktornya 120, P-nya adalah faktor reduksi 0,85 dikali NN-nya 194,3. Jadi nilainya didapat 0,73. Nah, ini berarti kurang dari 1, jadi oke. Atau pada arah sumbu kuat X profil ini kuat untuk menahan beban aksial 120 tadi. Jadi aman. Selanjutnya kita hitung kuat tekan nominal pada arah sumbu lemah Y. Sama seperti menghitung arah sumbu kuat X, maka pada arah sumbu lemah Y juga kita hitung terlebih dahulu lambdanya. Lambdanya K kali L per RY. K-nya 0,8, L-nya tadi panjang kolomnya 4500, R adalah jari-jari girasi di arah sumbu Y 47,7, jadi lambdanya 75,47. Jadi sesuai atau memenuhi batas kelangsingan batang tekan atau kurang dari 200. Lalu kita masuk ke perhitungan lambda C. Jadi rumus lambda C-nya sama, kita masukkan lambda-nya 75,47 per Pi dikali akar FY per E. Didapat lambda C 0,832. Karena lambda C-nya di antara 0,25 sampai 1,2, maka omeganya ditentukan 1,43 per 1,6 min 0,67 lambda C. Didapat nilai omeganya 1,372.
Kita masukkan untuk menentukan N-nya AG kali FCR sama dengan AG kali FY per omega. AG-nya 8336, FY-nya 240, omega-nya 1,372. Didapat nilai kuat tekan nominalnya 145,82 ton. Lalu kita cek apakah arah sumbu lemah juga kuat menahan beban aksial terfaktornya. Beban aksial terfaktornya di soal tadi 120 ya. Lalu kita bagi dengan nilai Pn-nya. Pn-nya faktor reduksi 0,85 kali kuat tekan nominalnya 145,82 didapat 0,97. Jadi dia kurang dari 1. Oke ya, jadi pada arah sumbu lemah ya dia juga kuat menahan beban aksial terfaktor 120 ton. Jadi kesimpulannya profil WF dimensi 300-209 kali 14 cukup untuk memikul beban tekan terfaktor sebesar 120 ton. Oke, baik. Selanjutnya kalian bisa mengerjakan latihan soal yang sudah saya sediakan. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.